Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya'i was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruh kutubil ulum Abi Hamid Ibnu Muhammad Al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid Al-Bustami summa ila ruhi kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jalani summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman Al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalam Fayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani summa ila ruhi Ustadina Ahmad Fahmi Jamjam summa ila arwahi walidina masyaikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah tagashahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karim yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bi sirrin nabi wa ali nabi bi sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Imamul Ghazali rahmata'ala wa la yu'awwiduhu tana'uma wa la yuhibbu ilaihi az-zinata wa asbabar rafahiyah fayudayyi'u umrahu fi talabiha idza kabura wa yahliku halakal abad. Ini masih berbicara tentang adab anak-anak atau cucu-cucu kita. Artinya sugianya bagi bapak itu bahwa jangan membiasakan ia bapak akan anaknya dengan bersedap-sedap, dan jangan membiasakan akan dia itu berperhiasan, dan jangan membiasakan akan dia itu akan sebab-sebab yang membawa bersuka-suka dan yang bersenang-senang dan yang bersedap-sedap. Maka adalah yang demikian itu bersenang-senang, bersedap-sedap dan bersuka-suka, menghilangkan ia bersenang-senang dan bersedap-sedap tadi akan umurnya di dalam menuntut akan yang demikian itu bersenang-senang apabila ia sudah besar. Jadi anak-anak itu akan susah kalau terbiasa bersenang-senang, bersedap-sedap kalau dia sudah menjelang dewasa, karena tidak ada mempunyai kelebihan, ya, tidak ada mempunyai kemampuan untuk bekerja, ya, cuma hanya menikmati harta yang ada dari orang tuanya, dan jadilah ia dengan sebab yang demikian bersedap-sedap dan bersenang-senang itu binasa selama-lamanya karena tidak kebisaan, karena kita manjakan. Karena yang menjadi modal anak itu adalah ilmu dan keahlian. Harta bisa habis. Nah, itu Imam Ghazali menganjurkan jangan kita berikan peluang untuk bernikmat-nikmat, berhias-hias. Nah, karena itu memanjakan sehingga ia tidak berpikir untuk berkreatif di masa akan datangnya.
Dan kata Imamul Ghazali rahmatullah, bal yambagi an yuraqibahu min awali amrihi fala yasta'milu fi hadanatihi wa irdaihi illa imra'atan salihatan mutadaniyatan ta'kulul halala fa innal labana al hasila minal halal fihi al barakah wal labanu al hasilu minal haram la barakata fihi. Jadi berarti kita memperhatikan dari awal, dari lahirnya, terus berkembang seterusnya dari makanan yang masuk ke dalam perut mereka anak-anak. Itu harus dijaga. Kata Imam Ghazali, tetapi sugianya bagi bapak itu bahwa menilik ia bapak akan anaknya itu daripada permulaan kejadiannya itu. Artinya sesudah lahir. Maka jangan ia seorang bapak menyuruh di dalam memeliharakan kanak-kanak itu, melainkan perempuan yang solehah. Kalau memang diupahakan. Kalau Nabi kan diupahakan menyusui, lah itu ceritanya. Nah, yang pertama Nabi itu disusui oleh budaknya paman beliau Abu Lahab, namanya Suwaibah al-Aslamiyah, yang dimerdekakan oleh beliau. Itu yang pertama menyusui setelah lahir Rasulullah. Yang kedua siapa? Halimatus Sa'diyah, ya kan? Jadi jangan sampai kita mengandak anak, wah ini kan karena titipan, ya kan? Nah, titipan anak banyak. Bagi saudara-saudara kita yang bekerja kedua-duanya, terpaksa menitipkan anaknya. Ada yang berumur sebulan terus dititipkan. Nah, ada aja tuh yang penitipan. Kalau umur sebulan 2 bulan tuh malah larang harganya karena susah. Jadi artinya kayak dahulu kayak bahari juga, ini ada. Dan jangan disuruh menyusui akan kanak-kanak itu, melainkan perempuan yang soleh, yang mempunyai agama, yang memakan si perempuan yang saleh tadi akan harta yang halal. Nah, karena bahari itu menyusui, aduh ini kan ada lagi susu, apa? Susu khas sapi itu namanya. Nah, sini susu sapi. Nah. Itu bagi yang menitipkan anak. Tapi yang ada menitipkan anak, kau aja. Nah, susu ibunya tuh lebih bagus, lebih abdal. Nah, ini bagi mereka yang bekerja berdua, itu memang kadang kau boleh tidak harus menitipkan anaknya. Tapi bagi saudara-saudara kita yang bekerja hanya suaminya, istrinya kada, maka itu berarti kewajiban memelihara anak itu adalah istrinya, supaya jangan dititipkan. Nah, biar banyak duit pun kau jangan dititipkan, supaya terjaga anak tadi. Nah, supaya terjaga. Kalau dititipkan ini barang aja susunya kena. Maka bahwasanya air susu yang hasil daripada memakan yang halal itu di dalamnya berkah bagi kanak-kanak itu. Makanya mudah menerima ajaran. Maka mudah anak itu menerima ajaran tauhid yang sudah mereka anak-anak itu di dalam arham ibunya sudah berjanji dengan Allah, mengaku Allah itu sebagai Tuhan. Nah, jadi lahir itu melanjutkan aja lagi. Melanjutkan, terutama orang tuanya mengarahkan kepada pendidikan Al-Quran. Karena mereka fitrah. Yang dimaksud fitrah itu karena sudah berjanji dengan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jar Allah Ta'ala, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka arwah, roh-roh yang ada di dalam arham ibu itu menjawab, qalu bala syahidna. Benar, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami sebagai hamba. Nah, itu perjanjian kita. Maka kewajiban kedua orang tuanya lah
yang akan melanjutkan fitrah anak ini agar diteruskan waktunya sudah lahir, rancaki diperdengarkan Al-Quran ke telinganya. Nah, tuh. Seperti itu caranya untuk melanjutkan fitrah anak itu. Agar anak itu terbiasa. Kenapa anak itu didengarkan? Kadang belumnya mendengar lagi, belum melihat, belum merasa. Tapi di situ Allah yang memberikan terjemah ke dalam hatinya. Allah yang memberikan terjemah, memberikan paham pada hatinya itu. Nah, karena anak-anak itu yang paling cepat diserapnya adalah pendengaran. Makanya anak-anak itu kalau sudah berumur 8 bulan sampai setahun tuh yang diserapnya pendengaran perkataan ibunya. Nah, itu yang paling cepat. Nah, maka Imam Ghazali mengatakan bahkan masih dalam kandungan itu ibunya harus sering membaca Al-Quran dan berzikir masalah itu supaya tertanam ke dalam hatinya anak itu melanjutkan fitrahnya tadi. Nah, makanya disunatkan oleh Rasulullah apabila sudah lahir dan bersih diajankan di telinga sebelah kanan. Kalimat tauhid lagi itu Allahu Akbar dan sebelah kiri diikamatkan. Nah, semuanya itu melanjutkan karena setan juga tidak mau kalah untuk mengambil bagian mereka. Setiap anak lahir setan sudah siap untuk menggoda. Bila ajan setan itu buka. Itu kalau buka benarnya bila ajan. Nah, tapi imbah ajan datang lagi. Nah, itulah jadi kita melanjutkan diperdengarkan Al-Quran. Ibunya mengguringkan di ayunan dibaca salawat atau zikir. Begitu orang-orang dulu. Nah, yang mudah-mudahan anak itu akan menjadi kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar yang sudah diterimanya di dalam arham ibu. Maka menjadi berkah anak itulah. Arti berkah apa? Anak ini akan bertambah kebajikannya. Arti berkah itu dalam istilah bahasa syariat ziyadatul khair. Kita tuh kalau mendapat bakat artinya berkah, maka kebajikan itu terus akan bertambah. Hati kita dibukakan pintu oleh Allah untuk selalu melakukan kebajikan, berbuat baik, beribadat, berzikir dan sebagainya. Itu namanya berkah, ziyadatul khair. Kada tertutup hati kita ada kalau kita dapat berkah. Nah, pokoknya indah pilanya kebajikan itu tertinggal kita. Nah, itu hati seperti itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah. Dan air susu yang hasil daripada memakan yang haram tiada baginya berkah di dalamnya itu. Nah, kalau yang haram maka hatinya itu juga akan memerintahkan kepada organnya untuk melakukan yang haram. Karena ada yang haram itu di dalam tubuhnya. Maka perintah hatinya, perintah nafsunya kepada anggotanya juga yang haram. Nah, sama kita nang Tuhan kalau tak makan haram pasti serba koler beribadah. Karena itu menghijab dan menghalangi untuk berbuat kebajikan. Karena perangai kanak-kanak itu galibnya itu kebanyakan, nah, bahasa Arab galib tuh. Galibnya kebanyakannya mengikut ia anak-anak itu akan orang yang memeliharakan akan dia itu. Nah, jadi kalau ibunya malah kan pastinya cenderung kepada ibunya. Apa yang dibaca ibunya, apa yang diungkapkan ibunya, maka itu yang diterimanya. Apa yang dilihatnya dari perilaku ibunya, maka itulah yang cepat yang ditirunya oleh anak atau orang yang memeliharanya. Dan mengikut bagi air susu perempuan yang menyusui akan dia anak itu. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, wa mahma ra'a fihi makhayilat tamyizi fayambagi an yuhsina muraqabatah wa awwalu dzalika zuhuru awailil haya'i fa innahu idza kana yakhtashimu wa yastahyi wa yatruku ba'dal af'al falaysa jalika illa
illa al-isyraku nuril aqli alaihi hatta yara ba'dal asya alaihi kabihan wa mukhalifan lil ba'di fasara yastahyi min syai'in duna syai' wa hadhihi hadiyatun minallahi ta'ala alaihi wa bisyaratun tadullu ala i'tidalil akhlaqi wasafa'il qalbi wa huwa mubasysyarun bikamalil aqli indal bulugh fasabiyul mustahyi la yambagi an yuhmala bal yusta'anu ala ta'dibihi bihayaihi wa tamyizihi. Artinya dan manakala nyata kata Imam Ghazali pada kanak-kanak itu kelihatan permulaan tamyiznya, artinya sudah bisa membedakan. Nah, tamyiz itu artinya membedakan. Maka sugianya bagi bapak itu bahwa membaikkan ia bapak akan menilik akan anaknya itu, memperhatikan, menilik, memperhatikan bagaimana cenderung anak ini arahnya. Kemana arahnya anak ini? Maka pertama-tama yang demikian itu yaitu nyata permulaan malu ia anak itu daripada sesuatu perbuatan yang jahat. Nah, itu berarti cenderung kepada kebaikan. Maka jika ada malu ia dan meninggalkan ia anak tadi setengah daripada beberapa perbuatan kejahatan yang dimaluinya itu di hadapan orang banyak, maka tiada ada yang demikian itu melainkan itu adalah karena terbit nur akal itu. Artinya Allah sudah memberikan nur kepada akal anak itu, bimbingan, karena memang tadi diarahkan dari awalnya dibacakan Al-Quran, dibacakan sholawat, jadi berlanjut itulah, berlanjut hatinya itu selalu mendengar sesuatu artinya cepat mendapat nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena didengarkan lagu-lagu pada. Nah. Cuman wah ini ngalihnya apa? HP. Ya kah? Nah itu ngalihnya wah ini. Hendak lapang kedua orang tuanya unjuki HP ramainya. Ya. Nang dilihatnya dapat tuh nang gambar nang unyil-unyil gitu. Maka ngalih benar lagi disuruh macam-macam pelosor itu diambil aja menangisnya. Nah, ini yang kita agak susah. Wah ini mendidik anak ataupun cucu-cucu kita. Nah, maka untuk mengimbangi itu kita kada sanggup di rumah mendidik memberikan Al-Quran, maka kada boleh tidak kita harus mengantar anak itu kepada tempat-tempat pendidikan Al-Quran. Kalau tidak akan berbahaya kita. Nah, apalagi kita sudah meninggal gitu. Artinya kita melepaskan tugas perintah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak kita kepada sesuatu yang diperintah oleh syariat. Jadi itu semata-mata adalah karena terbit nur akal itu atasnya hingga melihat ia anak akan setengah daripada suatu perbuatan yang keji yang menyalahi bagi setengah pekerjaan yang baik itu. Maka jadi malu ia anak tadi daripada pekerjaan yang jahat itu. Nah, berarti luar biasa sudah. Nah. Dan tiada ia malu daripada pekerjaan yang baik itu. Nah kayak ke masjid bagus dibawa lah, tapi dijaga. Ke tempat-tempat majelis bagus dibawa, tapi dijaga. Jangan mengganggu. Ada salah. Pokoknya tempat-tempat kegiatan maulid apa saja yang bersifat untuk mencerahkan hati tentang zikir apa saja bagus anak-anak dibawa. Karena ini akan selalu mendengar kalimat-kalimat.
pujian, kalimat-kalimat tauhid. Terus itu yang masuk ke dalam hatinya. Dan inilah hidayah daripada Allah Ta'ala kepada anak tadi. Dan itu alamat yang disukai, yang menunjukkan atas perangai yang adil, yang baik. Nah itu seperti itu. Pasti orang tuanya gembira. Umur setahun sudah bina bisa bepandir. Kawa sudah menyebut huruf-huruf kalimat Al-Quran. 2 tahun sudah kawa membaca. Pokoknya tergantung kedua orang tuanya. Dan yaitu alamat yang menunjukkan akan suci hatinya daripada sifat yang kejahatan. Dan lagi sifat malu itu alamat yang disukai, yang menunjukkan kepada sempurna akalnya itu. Pada ketika ia sudah balik, sudah berakal. Kalau berakal itu berarti sudah sekolah lah, sudah. Maka adalah kanak-kanak yang pemalu itu jangan dibiarkan sekehendaknya itu. Pemalu. Ini ada pemalu itu dari pemalu tabiat, ada pemalu syariat lah. Tabiat. Itu beda. Maka adalah kanak-kanak yang pemalu itu jangan dibiarkan sekehendaknya itu, tetapi suganya bagi bapaknya itu bahwa menolong ia anak-anak akan ia bapak akan anaknya yang pemalu atas mengerjakan akan dia dengan adab malunya itu yang muafakah akan syariat. Nah, artinya malunya itu nang sesuai dengan agama. Kayak apa nang sesuai dengan agama? Ini sudah mulai bisa menghormati orang tua atau orang tua yang lain itu beradabnya sudah, karena itu syariat. Nah, dan mengajar akan dia bahwa membedakan antara malu tabiat dan malu syariat itu. Nah, jadi ada malu tabiat. Malu tabiat ini kadang-kadang kalau dibiarkan pemalu orangnya, pendiam, itu tabiat lah. Kalau sudah seperti itu kita biarkan, kadang-kadang keluarga, pemerintah atau suku kada dihiraninya datang. Kadanya pemalu. Kada betaguran jadinya. Inya pemalu tadi, Pak. Nah, pemalu semacam ini kada kalau dibiarkan. Inya kena kada kawa, on keluarga kada tahu, on marina kada tahu. Itu namanya pemalu tabiat. Tapi kalau pemalu syariat lain beda. Datang marinanya pasti menyapa dengan lemah lembut. Itu kan syariat. Pasti menegur. Karena memang disuruh seperti itu supaya on keluarga jangan sampai berjauhan dalam artinya. Nah, supaya paham anak-anak kita. Tahuan memerintah, tahuan sepuh sekali. Ini banyak yang ada tahu ini, ya kah? Nah, karena jauh kan misalnya. Nah, jadi pemalu itu ada 2, ada pemalu tabiat, panyupan bahasa kita tuh nah. Aur di kamar aja, tapi hendak keluar. Nah seperti itu kada terlalu baik lah, sehingga kada tahu menahu akhirnya dengan keluarga. Karena malu syariat itu yaitu setengah daripada iman. Karena orang malu dalam syariat dia pasti melaksanakan suruhan syariat. Itu bagian iman. Nah, beradab namanya. Dan seperti sabda Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Artinya dan malu itu yaitu yang sesuai muafakah dengan hukum syariat dan muafakah dengan hukum tarekat itu yaitu setengah daripada iman yang sempurna. Jadi pemalu syariat ini bukan kanak-kanak saja, kita bertahan juga wajib memakai, mempraktikkan. Nah,
Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, wa awwalu ma yaglibu alaihi minas sifati syarrahut ta'am. Artinya, dan yang permulaan yang nyata bagi kanak-kanak itu galib. Nah, galib itu kebanyakan kelakuan kanak-kanak. Kalau kita biarkan galib kebanyakan kanak-kanak itu, kalau kita biarkan, makanya akan terjadi atasnya itu sifat sangat suka ia anak-anak itu memanjakan makan makanan. Kalau kita manjakan, apanya yang hendak kita tukarakan, maka terbiasa itu terus akan terjadi menyusahkan kita akhirnya. Itu diantara tabiat kanak-kanak. Ciki-cikian, mie-mian, ya kah? Nah, macam-macam ini makanannya. Payam bagi ayu addibahu pih mislu alla ya'khujat ta'ama illa biyaminihi fayaqulu alaihi bismillahi inda akhzihi. Maka suganya bagi bapak itu bahwa membaikkan adab kanak-kanak di dalam ia memakan itu. Ya. Apa yang dibaikkan sekira-kira jangan dibiasakan ia anak itu membanyakan akan makan. Itu pertama. Ada aturannya. Nah. Dan setengah daripada adab makan itu seperti bahwa jangan ia mengambil akan makanan itu melainkan dengan tangan yang kanan. Nah, itu penting benar. Nah. Jangankan anak-anak, kita pun juga seperti itu. Nah. Jangan makan itu terkecuali dengan tangan kanan. Bersinduk tetap dengan tangan kanan. Nah. Karena kalau tangan kiri itu gayanya setan. Ujar Rasulullah, la tashrabu bisimal, fa inna syaitan yashrabu bisimal. Jangan makan minum itu dengan tangan, karena syaitan itu makan minum dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Jadi kalau syaitan tuh makan tangan kiri, memberi tangan kiri, mengambil tangan kiri. Itu setan. Terkecuali tangan kita ujur lah, yang kanannya misalnya kada kawa, luka kah apakah, itu baru boleh tangan kiri. Kalau minum juga disunahkan tangan kiri tapi dibantu dengan tangan kanan. Kalau makan kada kawa dibantu. Nah, itu adab yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengucap ia pada ketika ia mengambil makanan itu dengan mengucap bismillah. Wa ayyakula mimma yalihi wa alla yubadira ila ta'am qabla ghairihi wa la yuhidda fi nazari ilaihi wa la ila man yakul. Sampai dah. Sampai sini dulu lah. Nah, jadi mudah-mudahan kita masih ini membicarakan tentang pendidikan anak, adab anak. Ya, terutama kita sudah tua-tua nih, berarti cucu-cucu kita yang masih berkumpulan kita, ada yang masih anak-anak, itu kewajibannya adalah kedua orang tua untuk memberikan pendidikan anak agar kita jangan membiasakan, menurut Imam Ghazali, jangan membiasakan memboroskan anak, walaupun kita banyak berduit. Nah, karena yang penting anak itu dibiasakan beradab dengan adab yang baik supaya terbiasa, supaya terbiasa dia tidak manja. Nah, nya manja nang alih. Munnya ada aja nang manjakan kita nang tuha gen akun aja kalau lagi anak-anak. Nah, itulah barangkali yang kita baca pada malam ini, bahwa kita memperhatikan anak kita supaya anak kita
selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita diberikan kekuatan untuk mengarahkan anak-anak kita dan cucu-cucu kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dan dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah.